Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang benda-benda yang sering digunakan sebagai sarana sihir. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan menyajikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah supranatural seperti sihir, santet, dukun, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan dekatnya kebudayaan kita dengan dunia supranatural seperti demikian. Islam sebagai agama yang menyeluruh juga membahas perihal supranatural seperti ruh, alam gaib, surga, neraka, kehidupan setelah mati, termasuk sihir, dukun, dan kekuatan supranatural. Islam jelas mengharamkan praktik-praktik sihir. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyejajarkan sihir dengan dosa paling besar, yakni syirik. Secara kebahasaan, sihir berakar kata dari bahasa Arab asyir, yang berarti tipu daya atau pesona. Biasanya ada niat jahat pelakunya terhadap sasaran-sasaran tertentu. Beberapa praktik sihir mampu mengubah perasaan seseorang terhadap pasangannya, misalnya dari sayang menjadi benci. Sebaliknya, pemesan dapat meminta tukang sihir agar orang tertentu jatuh cinta kepadanya. Tak hanya itu, sihir juga dapat menyebabkan korbannya bercerai dengan pasangan, mengalami sakit fisik, atau bahkan mati. Dalil tentang sihir di dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 102. Dalam ayat ini disebutkan bahwa sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia. Setan mengajarkan sihir kepada manusia untuk membuat manusia melakukan syirik. Dalam surah An-Nisa ayat 51 disebutkan bahwa sihir telah ada sejak masa pewahyuan kitab Taurat. Pada masa ini, sihir dilakukan oleh peramal yang disebut Togut, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itulah janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan seizin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 102. Berikut ini adalah 9 barang yang sering digunakan untuk santet atau sihir, dan segeralah buang jika ada di rumah Anda. Yang pertama yaitu tanah kuburan. Benda yang digunakan untuk santet atau sihir adalah tanah kuburan dan bunga. Tanah kuburan digunakan sebagai perantara pelancar santet. Pada beberapa kasus,
Tanah kuburan biasanya dibungkus menggunakan potongan kain kafan dan dikirim pada malam hari. Pada proses pengiriman santet atau sihir jenis ini, biasanya terlihat seperti bola api besar atau sering disebut juga dengan banaspati. Efek dari santet atau sihir jenis ini biasanya ditujukan agar merusak rumah tangga seseorang, yang membuat penghuni rumahnya akan selalu dalam kondisi kepanasan dan emosi yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu rajah. Rajah adalah sebuah kertas bertuliskan tulisan-tulisan acak yang biasanya ditulis dalam huruf Arab. Kadang rajah ini dibentuk menjadi bentuk manusia, hewan, atau pola-pola tertentu. Banyak sekali dari masyarakat Indonesia masih percaya khasiat rajah dan mengatakannya sebagai budaya atau didasari stigma semua tulisan Arab adalah Al-Quran, tanpa tahu arti yang ada dalam tulisan Arab itu. Yang ketiga yaitu buhul. Hampir semua praktik santet pemuncak paling atasnya adalah perjanjian dengan jin menggunakan alat yang disebut buhul. Buhul adalah ikatan yang di dalamnya terdapat perjanjian dengan jin. Ikatan ini ukurannya kecil sekali. Tali yang dipakai bisa berupa rambut, benang, dan lain-lain. Buhul, bisa bayangkan sehelai rambut yang diikat sehingga bagian tengahnya adalah ikatan kecil? Nah, sekecil itu bisa dijadikan media buhul. Buhul ini adalah kunci pertama perjanjian dengan jin yang akan jadi partner manusia-manusia jahat. Yang mengerikan dari hal ini adalah sang pelaku penyantetan tidak akan menaruh buhulnya di tempat yang sangat mudah dijangkau. Ada yang ditaruh di pondasi bangunan, dimasukkan ke dalam botol lalu dilempar ke laut, diletakkan di dasar sumur atau atap rumah kosong, dan lain-lain. Yang keempat, praktik boneka santet. Praktik ini biasanya dipakai untuk membuat malapetaka bagi korbannya, berupa serangan fisik, mental, dan sebagainya. Syarat dari praktik ini sangatlah mudah, yaitu sesuatu yang ada pada diri orang yang mau disantet bisa bermodalkan foto, rambut, kuku, darah, dan lain-lain. Yang kelima, binatang melata atau serangga. Tidak selalu berupa serangan langsung yang gaib, tapi juga melalui perantara hewan-hewan berbahaya atau menjijikan. Biasanya kemunculannya tidak wajar dan masif. Biasanya hewan-hewan yang dikirim berupa ular, kalajengking, ulat, kelabang, cacing, dan sebagainya. Hewan-hewan ini muncul secara rutin di dalam rumah. Biasanya binatang-binatang ini muncul di kamar tidur atau kamar mandi. Ketika menemukan hal ganjil ini, untuk kasus hewan yang datang adalah ular, maka usir terlebih dahulu. Disinyalir, ular adalah bentuk yang paling berbahaya dari serangan ini. Usir sebanyak 3 kali. Kalau masih kembali juga, maka bunuh sambil membacakan ayat dari kitab suci Al-Quran. Yang keenam, boneka. Praktik ini sangat mudah, yaitu sesuatu yang ada pada diri orang yang mau disantet atau sihir, bisa bermodalkan foto atau rambut. Boneka santet atau sihir adalah sebuah mainan berbentuk manusia yang sudah diisi dengan sebagian jiwa seseorang. Boneka ini dipakai untuk melukai dan mengontrol korban. Yang ketujuh, paku dan silet. Alat yang sering digunakan sebagai media pelancar santet ialah silet. Pasti kita sering mendengarnya. Orang yang diguna-guna lalu diobati akan keluar dari tubuhnya. Juga biasanya paku atau kawat dan sejenisnya.
Beberapa benda tersebut biasanya dilancarkan langsung ke tubuh target untuk merasakan sakit yang berlebihan. Yang kedelapan yaitu rambut dan kuku. Benda yang sering digunakan dalam santet adalah rambut dan kuku manusia. Sarana tersebut digunakan dalam bentuk tablet yang bertujuan membantu target dalam mendapatkan jodohnya. Rambut mengandung DNA manusia dan tidak mudah hilang, bahkan dalam waktu yang cukup lama. Salah satu cara agar bekerja dengan efektif adalah dengan mendapatkan DNA si korban, nama lengkap, tanggal lahir, meski rambut itu diwarnai dengan warna apapun. Yang kesembilan, bambu dan kayu bekas keranda. Santet pring sedapur atau bambu sedapur merupakan salah satu jenis ilmu sihir yang paling ditakuti oleh orang-orang. Pasalnya, santet tersebut tidak hanya berimbas kepada satu orang saja, melainkan bisa menular ke anggota keluarga yang lainnya. Konon santet pring sedapur dapat menghabisi hingga 12 keturunan dalam satu keluarga. Namun, dukun yang bisa menggunakan santet tersebut sangat jarang dan langka. Praktik sihir pada dasarnya bertujuan untuk mencelakai orang lain. Sebab itu, Muslim bisa melakukan sejumlah cara seperti yang dilakukan Rasulullah SAW untuk membentengi diri dari gangguan sihir. Pasalnya, Rasulullah SAW pernah menjadi sasaran sihir dari orang Yahudi bernama Labid bin A'sam. Motifnya adalah dengki kepada Rasulullah SAW. Sihir adalah ilmu hitam yang digunakan untuk mencelakai orang lain dengan bantuan setan dan jin. Pelaku sihir mencoba meminta bantuan dari dukun atau paranormal. Dari Abu Hurairah secara marfu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. 3 cara terhindar dari gangguan sihir dalam Islam. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pertama untuk membentengi diri dari gangguan sihir yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Sihir erat kaitannya dengan pekerjaan setan yang menjerumuskan manusia pada kesesatan. Untuk mengusir setan agar selalu menjauhi kita adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca surah Al-Baqarah setiap hari bisa menjadi salah satu cara ampuh untuk melindungi diri dan mengusir sihir. Selain surah Al-Baqarah, beberapa riwayat menyebutkan surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat kursi, serta surah Al-Ikhlas adalah surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sihir orang Yahudi kala itu. Yang ketiga, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz juga salah satu amalan agar terhindar dari sihir, santet, maupun hal mistis lainnya. Anda bisa membacanya pada petang hari sebanyak 3 kali. Anda juga bisa mengamalkannya setiap kali berkunjung ke suatu tempat. Ilmu sihir sebenarnya adalah ilmu yang sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan keberadaan ilmu sihir pun dijelaskan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menerima perintah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa ilmu sihir, entah bentuknya kuda-kuda atau santet, memang benar adanya. Akan tetapi, kita sebagai umat muslim tak perlu merasa khawatir akan hal itu.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan banyak sekali cara dan doa agar terhindar dari sihir dan guna-guna. Demikian cerita tentang sihir dan benda-benda yang berkaitan dengannya, serta cara menghindarinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan memberikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.